Sejarah peradaban Mesopotamia. Dinasti Babilonia kedua. Dinasti Babilonia kedua yang lebih dikenal sebagai Kekaisaran Babilonia Baru atau Neo-Babylonian Empire adalah periode kebangkitan dan kejayaan terakhir Babilonia yang berlangsung dari tahun 626 sebelum Masehi hingga 539 sebelum Masehi. Dinasti ini terkenal karena pembangunan megah di kota Babilonia dan ekspansi militer yang signifikan. Nabopolassar, yang merupakan pendiri dinasti ini, merupakan seorang gubernur dari Babilonia, memulai pemberontakan melawan Kekaisaran Asyur yang melemah. Pada tahun 626 sebelum Masehi, ia berhasil mengusir Asyur dari Babilonia dan mendirikan dinasti Babilonia kedua. Pada tahun 612 sebelum Masehi, Nabopolassar bekerja sama dengan bangsa Media untuk menaklukkan ibu kota Asyur, Nineveh, menandai akhir dari Kekaisaran Asyur dan kebangkitan Kekaisaran Babilonia baru. Bangsa Media adalah kelompok etnis Indo-Iran yang mendiami wilayah barat laut Iran modern dan membentuk salah satu kekuatan penting di timur pada awal milenium pertama sebelum Masehi. Mereka dikenal sebagai pendiri Kekaisaran Media yang mencapai puncak kekuasaan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Pemerintahan dinasti Babilonia pun dilanjutkan oleh Nebukadnezar II, yang mana merupakan putra Nabopolassar. Nebukadnezar II adalah raja paling terkenal dari dinasti Babilonia kedua. Ia memerintah dari tahun 605 hingga tahun 562 sebelum Masehi dan membawa Babilonia ke puncak kejayaannya. Babilonia menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pembelajaran, terutama dalam bidang astronomi, kedokteran, dan sastra. Kalender Babilonia dan sistem penanggalan yang mereka kembangkan sangat maju untuk zamannya. Nebukadnezar II memperluas kekuasaan Babilonia hingga ke wilayah Levan, termasuk menaklukkan kerajaan Yehuda dan menghancurkan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi, yang menyebabkan pengasingan bangsa Yahudi ke Babilonia. Puncak kejayaan Babilonia berakhir ketika Kekaisaran Babilonia baru jatuh ke tangan Raja Persia, Cyrus Agung, pada tahun 539 sebelum Masehi. Babilonia kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Persia meskipun tetap berfungsi sebagai pusat administrasi dan budaya. Meskipun Kekaisaran Babilonia runtuh, warisannya dalam hukum, budaya, dan ilmu pengetahuan terus memengaruhi peradaban-peradaban selanjutnya, termasuk Yunani dan Romawi. Puncak peradaban Babilonia menunjukkan kekayaan dan kemajuan yang luar biasa dalam berbagai bidang, menjadikannya salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah dunia kuno. Nebukadnezar II. Nebukadnezar II adalah salah satu raja terbesar Kekaisaran Babilonia baru yang memerintah dari tahun 605 hingga tahun 562 sebelum Masehi. Ia terkenal tidak hanya karena pembangunan besar-besaran di Babilonia, tetapi juga karena perannya dalam sejarah Yahudi, terutama dalam konteks kehancuran Yerusalem dan pembuangan orang-orang Yahudi ke Babilonia. Sebelum menaklukkan Nebukadnezar, kerajaan Yehuda atau Yudea berada dalam kondisi genting. Yehuda adalah kerajaan kecil yang berada di antara dua kekuatan besar, Mesir dan Babilonia. Ketika Nebukadnezar II menjadi raja Babilonia, ia berhadapan dengan Mesir, yang saat itu masih memiliki pengaruh di Levan, atau wilayah Palestina modern dan Suriah. Pada tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar memenangkan pertempuran besar melawan Mesir di pertempuran Karkemis yang mengukuhkan dominasi Babilonia di wilayah tersebut. Kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Raja Yoyakim awalnya menjadi negara bawahan Babilonia. Namun, Yoyakim memberontak melawan Nebukadnezar yang memicu invasi pertama Babilonia ke Yerusalem. Pada tahun 597 sebelum Masehi,
Nebukadnezar melancarkan serangan pertama terhadap Yerusalem sebagai respons terhadap pemberontakan Raja Yoyakim. Yerusalem dikepung, dan setelah Yoyakim meninggal, anaknya Yoyakin menyerah kepada Babilonia. Nebukadnezar menangkap Yoyakin dan banyak bangsawan serta warga terkemuka di Yehuda, termasuk para pemimpin militer dan pemuka agama. Mereka dibawa ke pengasingan di Babilonia. Nebukadnezar mengangkat Zedekia, paman Yoyakin, sebagai raja boneka di Yehuda. Yerusalem dan Bait Suci masih berdiri, meskipun di bawah kendali Babilonia. Meskipun telah diangkat oleh Nebukadnezar, Zedekia juga memberontak terhadap kekuasaan Babilonia, mungkin didorong oleh janji dukungan dari Mesir. Pada tahun 589 sebelum Masehi, Nebukadnezar kembali mengepung Yerusalem setelah Zedekia memberontak. Pengepungan Yerusalem berlangsung sekitar 2 tahun, menyebabkan kelaparan yang luar biasa di dalam kota. Pada akhirnya, pada tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Babilonia berhasil menerobos tembok Yerusalem. Setelah itu, Nebukadnezar memerintahkan penghancuran kota, termasuk Bait Suci pertama yang merupakan pusat ibadah bangsa Yahudi. Zedekia mencoba melarikan diri, tetapi ia berhasil ditangkap. Ia dipaksa untuk menyaksikan eksekusi anak-anaknya sebelum matanya dibutakan, dan kemudian dibawa sebagai tawanan ke Babilonia. Penaklukan ini mengakhiri kerajaan Yehuda, dan orang-orang yang tersisa di Yerusalem dipaksa untuk pergi ke pengasingan di Babilonia. Kisah inilah yang dikenal sebagai pengasingan Babilonia, sebuah periode traumatis dalam sejarah Yahudi. Nebukadnezar dan Alkitab. Book of Daniel dalam Perjanjian Lama menceritakan Nebukadnezar mengalami mimpi yang ambigu mengenai sebuah patung besar. Patung tersebut digambarkan memiliki kepala yang terbuat dari emas, sedangkan dada dan lengannya terbuat dari perak. Bagian perut dan paha terbuat dari tembaga, lalu bagian kakinya terbuat dari besi. Ia memerintahkan para tetua Babel untuk menafsirkan mimpinya, tetapi hanya Daniel, seorang tawanan Yahudi, yang mampu melakukannya dengan bantuan Tuhan. Daniel menjelaskan bahwa patung itu melambangkan berbagai kerajaan yang akan bangkit dan runtuh, dimulai dengan Nebukadnezar sebagai kepala emas. Mimpi itu menubuatkan bahwa kerajaan-kerajaan manusia pada akhirnya akan dihancurkan oleh kerajaan Tuhan yang kekal. Nebukadnezar telah mendengar tafsiran ini memuji Daniel dan mengakui kebesaran Tuhan Daniel, meskipun pengakuan ini bersifat sementara. Dalam Book of Daniel juga dikisahkan Nebukadnezar membangun patung emas besar dan memerintahkan semua orang untuk menyembahnya. Namun, 3 pemuda Yahudi yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk tunduk kepada patung tersebut karena mereka hanya menyembah Tuhan Israel. Sebagai hukuman, Nebukadnezar memerintahkan mereka dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Namun, dalam keajaiban yang tercatat di Alkitab, mereka tidak terbakar dan muncul sosok keempat bersama mereka di dalam api, yang dipercaya sebagai malaikat atau manifestasi Tuhan. Setelah melihat keajaiban ini, Nebukadnezar mengakui kuasa Tuhan Israel dan mengeluarkan dekret bahwa siapapun yang menghujat Tuhan dari ketiga pemuda ini akan dihukum mati. Salah satu kisah unik tentang Nebukadnezar yang tercatat juga dalam Book of Daniel di Perjanjian Lama, dalam bab ini Nebukadnezar mengalami mimpi lain yang menubuatkan kejatuhannya. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah pohon besar yang ditebang, tetapi tunggulnya tetap dibiarkan. Daniel menafsirkan bahwa mimpi ini adalah peringatan dari Tuhan. Nebukadnezar akan jatuh karena kesombongannya dan hidup seperti binatang selama 7 tahun, memakan rumput dan kehilangan akal sehatnya, sampai ia mengakui kekuasaan Tuhan yang lebih tinggi dari kekuasaan manusia. Kisah ini menggambarkan Nebukadnezar yang pada akhirnya menjadi gila dan hidup seperti binatang selama 7 tahun,
seperti yang telah diprediksi. Namun setelah 7 tahun, ia telah pulih dan kembali ke tahtanya, dan ia akhirnya mengakui kekuasaan Tuhan secara penuh. Kisah ini dianggap sebagai contoh penting dalam Alkitab, tentang bahaya kesombongan dan pentingnya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, kisah-kisah Nebukadnezar berfungsi sebagai pelajaran teologis yang mendalam. Penaklukan Yerusalem oleh Nebukadnezar dipandang sebagai penggenapan nubuat Tuhan melalui para nabi seperti Yeremia. Yeremia atau Jeremia adalah salah satu nabi besar dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Kristen. Yeremia diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Yehuda tentang kehancuran yang akan datang karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Ia terus-menerus menegur bangsa itu karena menyembah berhala, melakukan ketidakadilan, dan mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Yeremia menubuatkan bahwa jika mereka tidak bertobat, Tuhan akan mendatangkan kehancuran melalui invasi Babilonia. Yeremia menyampaikan pesan bahwa Babilonia di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar adalah alat Tuhan untuk menghukum Yehuda atas dosa-dosa mereka. Ia menyarankan agar bangsa itu tunduk kepada Babilonia, tetapi para pemimpin dan rakyat Yehuda menolak pesan ini. Mereka lebih memilih mendengarkan nabi-nabi palsu yang menjanjikan keselamatan dan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Ini menunjukkan bahwa bahkan bangsa pilihan Tuhan akan dihukum jika mereka tidak setia kepadanya. Meskipun Nebukadnezar adalah raja dari kerajaan besar, Alkitab menggambarkan bagaimana Tuhan berkuasa atas bangsa-bangsa dan para penguasanya. Bahkan, raja yang paling kuat pun seperti Nebukadnezar tunduk kepada kehendak Tuhan. Kisah Nebukadnezar yang menjadi gila karena kesombongannya adalah pengingat akan pentingnya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kesombongan manusia akan selalu ditaklukkan oleh kebesaran Tuhan. Proyek pembangunan Nebukadnezar II. Di bawah pemerintahan Nebukadnezar II, Babilonia mengalami pembangunan besar-besaran. Pembangunan itu antara lain diantaranya adalah Taman Gantung Babilonia. Taman Gantung Babilonia dikatakan terletak di kota Babilonia, yang sekarang berada di wilayah Irak modern. Taman ini dikenal dengan desain yang luar biasa, termasuk tanaman dan pepohonan yang seperti melayang di udara. Menurut legenda, taman ini terdiri dari beberapa teras atau platform yang ditanam dengan berbagai tanaman dan pohon yang seperti menggantung atau bertingkat. Struktur ini mungkin dibangun dengan teknologi irigasi yang canggih pada zamannya. Ada berbagai teori mengenai siapa yang membangun taman ini. Banyak yang percaya bahwa taman ini dibangun oleh Raja Nebukadnezar II pada tahun 605 hingga 562 sebelum Masehi sebagai hadiah untuk istrinya, yaitu Amitis dari Media, yang merindukan pemandangan hijau dan pegunungan akan tanah kelahirannya. Taman ini mungkin dibangun sebagai bagian dari proyek besar Nebukadnezar II untuk memperindah kota Babilonia dan menunjukkan kekuatan serta kemegahan kekaisarannya. Hingga saat ini, tidak ada bukti arkeologis yang ditemukan secara definitif untuk mengkonfirmasi keberadaan Taman Gantung Babilonia. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa taman ini mungkin tidak ada sama sekali, atau mungkin telah hilang seiring waktu. Beberapa ahli percaya bahwa deskripsi taman ini mungkin adalah mitos atau kesalahan dalam penggambaran, atau bahkan bahwa taman ini mungkin terletak di lokasi lain, seperti di wilayah Assyria atau di tempat lain di Mesopotamia. Deskripsi mengenai Taman Gantung Babilonia berasal dari beberapa penulis kuno, seperti Strabo dan Diodorus Siculus, yang menulis tentang taman ini berdasarkan laporan dan legenda yang beredar di zaman mereka. Karena kurangnya bukti langsung, ada ketidakpastian mengenai keakuratan deskripsi ini. Deskripsi yang ada menunjukkan bahwa taman ini memiliki teras yang ditopang oleh struktur batu yang kompleks dengan sistem irigasi yang canggih untuk menjaga kelembapan tanah di lingkungan yang kering. Taman Gantung Babilonia.
Terlepas dari apakah itu benar-benar ada atau tidak, tetap menjadi simbol kemegahan dan inovasi arsitektur dalam budaya kuno. Keberadaannya dalam daftar 7 keajaiban dunia kuno menunjukkan kekaguman dunia kuno terhadap pencapaian teknik arsitektur. Taman ini telah menginspirasi banyak karya sastra dan seni sepanjang sejarah, dan sering disebut dalam literatur sebagai contoh keindahan dan kemewahan yang luar biasa. Gerbang Ishtar. Gerbang Ishtar adalah salah satu struktur arsitektur paling terkenal dari zaman Babilonia dan merupakan bagian penting di kota Babilonia kuno. Gerbang ini dikenal karena keindahan dan detail artistiknya yang megah. Gerbang Ishtar terletak di kota Babilonia, di sepanjang jalan prosesi yang merupakan jalan utama yang digunakan untuk perayaan dan acara-acara penting. Gerbang ini adalah salah satu dari 8 gerbang utama kota Babilonia yang melindungi kota dari serangan musuh. Gerbang Ishtar terkenal karena desainnya yang luar biasa, termasuk dinding yang dihiasi dengan panel-panel mozaik berwarna biru cerah yang terbuat dari bata enamel. Dinding gerbang dihiasi dengan relief-relief gambar hewan yang simbolis, termasuk singa, banteng, dan naga. Relief-relief ini menggambarkan kekuatan dan kekuasaan dewa-dewa Babilonia. Singa, misalnya, yang melambangkan Dewi Ishtar. Gerbang ini berukuran besar, memiliki tinggi sekitar 14 meter, lalu lebarnya sekitar 30 meter, dan terdiri dari 2 menara besar dengan pintu gerbang di tengahnya. Gerbang Ishtar digunakan sebagai pintu masuk utama ke kota Babilonia dan sebagai bagian dari jalan prosesi yang digunakan untuk parade dan upacara keagamaan, termasuk festival yang didedikasikan untuk dewa-dewa Babilonia seperti Marduk dan Ishtar. Jalan prosesi yang melewati gerbang Ishtar menghubungkan berbagai kuil dan tempat suci di Babilonia, menunjukkan peran penting gerbang ini dalam kehidupan religius dan sosial. Gerbang Ishtar dibangun selama pemerintahan Raja Nebukadnezar II di tahun 605 hingga 562 sebelum Masehi, yang memperindah kota Babilonia dan memperkuat kekuasaannya dengan proyek-proyek arsitektur yang sangat megah. Nebukadnezar II memerintahkan pembangunan gerbang sebagai bagian dari upaya untuk mempercantik kota dan menunjukkan kekuasaan Babilonia kepada dunia. Gerbang Ishtar ditemukan oleh arkeolog Jerman pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh tim yang dipimpin oleh Robert Koldewey. Temuan tersebut digali dan dipindahkan ke Museum Pergamon di Berlin, di mana rekonstruksi gerbang dilakukan. Gerbang Ishtar yang asli dan rekonstruksinya dapat dilihat di museum tersebut. Gerbang Ishtar melambangkan kekayaan dan kemegahan peradaban Babilonia kuno. Hiasan hewan dan detail arsitektur menunjukkan keterampilan seni dan teknik yang canggih pada masa itu. Struktur ini menjadi simbol kekuatan dan prestige kota Babilonia dan dinasti Nebukadnezar II. Gerbang Ishtar adalah contoh penting dari arsitektur dan seni Babilonia, serta merupakan salah satu contoh terbaik dari penggunaan bata enamel dalam dekorasi arsitektur kuno. Gerbang ini juga memberikan wawasan tentang kehidupan religius dan sosial di Babilonia kuno, dan tetap menjadi salah satu objek studi utama dalam sejarah arsitektur dan arkeologi. Gerbang Ishtar dengan desainnya yang megah dan simbolismenya tetap menjadi salah satu ikon arsitektur kuno yang paling dikenal dan dihormati, dan merupakan representasi penting dari kejayaan dan kekayaan peradaban Babilonia. Ziggurat Etemenanki. Ziggurat Etemenanki adalah salah satu ziggurat terbesar dan paling terkenal dari zaman Babilonia kuno. Ziggurat ini sering dihubungkan dengan Menara Babel dalam tradisi Yahudi Kristen. Ziggurat Etemenanki terletak di kota Babilonia di dekat Sungai Yufrat. Nama Etemenanki berarti rumah dasar langit dan bumi dalam bahasa Akkadia. Struktur ini adalah ziggurat yang terdiri dari beberapa tingkat bertumpuk, terbuat dari bata dan tanah liat yang dikeringkan dengan sinar matahari.
Ziggurat ini memiliki struktur piramida dengan teras yang menyusut ke atas. Ziggurat Etemenanki terdiri dari 7 tingkat dengan setiap tingkatnya lebih kecil dari yang di bawahnya. Tingkat paling atas adalah platform datar yang digunakan sebagai tempat suci atau kuil. Di puncak ziggurat ini terdapat sebuah kuil yang didedikasikan untuk Marduk, dewa utama Babilonia. Kuil ini adalah tempat peribadatan dan upacara religius. Struktur ini dibangun dengan teknik dan bahan yang sangat canggih untuk zaman itu, menunjukkan kemajuan teknik arsitektur Babilonia. Pembangunan Ziggurat Etemenanki dimulai pada masa pemerintahan Raja Hammurabi dari dinasti Babilonia lama, tetapi banyak yang dibangun kembali dan diperluas oleh Raja Nebukadnezar II di tahun 605 hingga 562 sebelum Masehi dari dinasti Babilonia baru. Ziggurat ini mengalami kerusakan serius akibat gempa bumi dan bencana lainnya selama berabad-abad. Banyak bagian dari ziggurat ini runtuh atau hancur seiring berjalannya waktu. Reruntuhan dari Ziggurat Etemenanki ditemukan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh arkeolog Jerman, termasuk tim yang dipimpin oleh Robert Koldewey. Penggalian ini memberikan wawasan penting tentang struktur dan fungsi ziggurat, meskipun banyak detail yang tersisa hanya berupa puing-puing. Ziggurat Etemenanki sering dikaitkan dengan Menara Babel, yang disebut dalam Alkitab sebagai struktur yang dibangun oleh umat manusia untuk mencapai langit, dan dianggap sebagai simbol kesombongan dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Deskripsi arsitektur dan tinggi ziggurat ini sering dianggap sebagai inspirasi untuk cerita Menara Babel dalam kitab Kejadian. Ziggurat Etemenanki adalah contoh penting dari arsitektur ziggurat yang merupakan ciri khas struktur keagamaan Babilonia. Ziggurat-ziggurat seperti ini dibangun sebagai tempat suci untuk dewa-dewa dan sebagai simbol hubungan antara langit dan bumi. Struktur ini mencerminkan kemajuan teknik arsitektur Babilonia dan pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat kuno. Ziggurat Etemenanki tetap menjadi simbol dari kejayaan dan prestis Babilonia kuno dan memberikan wawasan berharga tentang praktik religius, arsitektur, dan teknik konstruksi di zaman tersebut. Itulah sebagian kecil dari peristiwa sejarah peradaban Mesopotamia. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.